Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan bentuk peribadatan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Maka pada video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan yang disebut dengan zaman jahiliyah adalah zaman di mana pada masa itu terjadi kemunduran dalam bidang akidah dan moral. Kenapa dikatakan kemunduran? Inilah sedikit kisahnya. Bahwasannya dulu masyarakat Arab menganut ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun setelah berabad-abad lamanya terjadi penyimpangan akidah yang dilakukan oleh tokoh pemimpin dari Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai. Suatu ketika Amr bin Luhai ini melakukan perjalanan ke negeri Syam. Di sana Amr bin Luhai melihat ada sekelompok orang yang melakukan peribadatan menyembah berhala. Maka gara-gara melihat hal itu, karena penasaran, akhirnya Amr bin Luhai ini mencoba membawa beberapa berhala, dan kemudian sesampainya di Mekah, Amr bin Luhai ini meminta masyarakat Arab untuk melakukan peribadatan menyembah berhala yang dia bawa. Karena Amr bin Luhai ini sebagai seorang pemimpin, maka segala apa yang diucapkannya akan diikuti. Yang awalnya hanya terdapat beberapa berhala, sampai kemudian berkembang menjadi kurang lebih 360 patung berhala yang disembah oleh masyarakat Arab kala itu. Kemudian dari sekian patung ada 3 patung yang sangat penting, di antaranya Lata yang berada di Taif, Uzza yang berada di Hijaz, dan Manah yang berada di Madinah. Selanjutnya bentuk-bentuk peribadatan dan kepercayaannya. Yang pertama adalah menyembah berhala. Jadi sebagian besar, kelompok besar melakukan peribadatan dengan menyembah berhala. Ada juga yang percaya kepada malaikat sehingga mereka menyembah malaikat. Ada juga yang menyembah jin dan roh, menganggap bahwasanya jin dan roh ini bisa mendatangkan keberkahan dan keselamatan. Ada pula yang menyembah bintang-bintang. Dan tak sedikit ada yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Maka dari kesekian itu, selain melakukan peribadatan seperti tadi yang Bapak jelaskan, mereka juga sangat percaya dengan yang namanya tahayul. Selanjutnya akan kita bahas berkenaan sistem pemerintahan. Pada video sebelumnya Bapak singgung pada sistem sosial politik, bahwasannya setiap kabilah ini memiliki pemerintahan sendiri, dan setiap kabilah dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan syekh atau amir. Dan setiap kabilah ini memiliki hakim yang mengurusi masalah perselisihan dan pertikaian di kabilahnya. Namun dari sekian kabilah ada kabilah yang sangat disegani, yang disebut dengan kaum Quraisy. Maka di sini kaum Quraisy memiliki tugas penting. Yang pertama adalah al-hijabah, mengurus Ka'bah. Ada dar ad-dakwah, berkenaan membahas undang-undang, politik, sosial, budaya. Ada diyat yang membahas tentang pengadilan dan peradilan. Dan yang keempat adalah al-qiyadah, berkenaan bertugas mengurusi angkatan perang. Dan yang terakhir adalah karakteristik tabiat bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Kalau sebelumnya mungkin kita hanya melihat bahwasannya bangsa Arab sebelum kedatangan Islam yang ada hanya sisi negatif. Ternyata ketika sudah mempelajarinya secara mendalam, ternyata ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah cinta tradisi dan adat istiadat, terutama dalam hal menjamu tamu. Ini memang tradisi yang sudah ada semenjak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sangat gemar sekali memberi makan orang lain. Makanya tak heran Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah.
Jadi dengan cara menjamu tamu ini menjadi sebuah tradisi sekaligus ibadah. Yang kedua adalah pembawaannya murni, pemberani, dan sanggup berkorban dalam hal yang dianggap baik. Maka dalam hal ini kita patut mencontoh. Sebagai seorang muslim kita harus memiliki pembawaan yang baik. Kita harus memiliki keberanian, apalagi yang kita bela adalah kebenaran, dan sanggup berkorban terutama dalam membela agama. Selanjutnya berkenaan sisi negatif, ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa Bapak tuliskan semuanya. Mungkin nanti kalian bisa mencari informasi dari sumber yang lain. Yang pertama adalah memandang rendah bayi perempuan. Memang saat itu bayi perempuan dirasa dapat membawa keburukan, musibah. Maka mereka itu sangat tega sekali untuk kemudian menghilangkan nyawa seorang bayi perempuan. Bahkan sampai menguburnya hidup-hidup, mereka tega melakukan hal itu. Apalagi wanita mungkin pada saat itu dianggap tidak berguna karena tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan. Yang kedua adalah minuman keras dan judi. Yang ketiga mencuri, merampok, menghalalkan segala cara. Dan yang keempat adalah menyembah berhala dan percaya tahayul. Dan beberapa sikap negatif lainnya yang tidak Bapak sebutkan dalam PowerPoint ini. Mungkin bisa kalian cari di sumber yang lainnya. Dari pembahasan yang sudah kita bahas dari video 1 dan video 2 ini, mari kita mengambil ibrah. Apa yang sekiranya bisa kita ambil baik, kita ambil dan kita gunakan dalam kehidupan ini. Adapun yang jelek kita ambil sebagai pelajaran dan jangan sampai kemudian kita mencontoh atau menirunya dalam kehidupan yang sudah berjalan sekian lama dari abad di mana Rasulullah hidup. Maka sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai bentuk kecintaan kepada Rasul, maka sepatutnya kita mengambil pelajaran-pelajaran yang baik ini untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada kesalahan ini datangnya dari Bapak, kalau ada lebihnya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.